Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Mami Nat di YouTube channel Nadatul Amri. Hari ini saya mencoba bikin risol ala rumahan yang saya bikin dengan peralatan seadanya di kontrakan saya 12 meter persegi ini ya teman-teman. Isinya adalah kentang dan juga wortel. Ini bikinnya gampang banget, ikuti terus ya video saya sampai selesai. Sebelumnya tekan tombol subscribe dulu teman-teman kalau belum. Yang pertama saya siapin wortel 1 buah. Nah ini wortelnya ukuran besar, lalu saya potong-potong kecil-kecil seperti dadu ini ya teman-teman. Lanjut saya siapin 1 buah kentang ukuran besar, saya potong dadu juga. Setelah itu saya siapin daun bawang 2 batang, saya iris kecil-kecil seperti ini. Lanjut saya siapin bawang bombay 1 buah, saya iris-iris kecil-kecil. Nah ini dia hasilnya teman-teman, udah jadi semua. Lanjut saya panaskan sedikit minyak goreng, lalu saya masukkan bawang merah 5 siung yang sudah dihaluskan dan juga bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan. Lalu saya aduk-aduk seperti ini teman-teman sampai kecium aroma wangi. Lalu saya tambahkan bawang bombay, saya aduk-aduk lagi, dan setelah rata saya masukkan wortel dan juga kentangnya. Lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok makan, ladaku 1/4 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, lalu gula 1/4 sendok teh, air 300 ml. Nah tapi ini saya masukkan sedikit dulu ya teman-teman, bertahap. Ketika udah menggenang saya stop dulu memberikan airnya, lalu saya tutup seperti ini sampai matang wortel dan juga kentangnya. Nah setelah matang saya buka dan saya aduk-aduk lagi seperti ini ya teman-teman. Lanjut saya tambahkan saus tiram setengah sendok teh atau sesuai dengan selera teman-teman ya. Setelah itu saya masukkan daun bawangnya, saya aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah rata saya masukkan tepung terigu 1 sendok makan, tepung tapioka 1 sendok makan, susu bubuk 1 sendok makan, lalu sedikit air lagi yang dari 300 ml tadi. Saya aduk-aduk rata lagi ya teman-teman sampai seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman, dia nggak terpisah-pisah lagi, udah padu. Dan sekarang saya mau salin ke mangkok isiannya ini. Nah ini isinya itu rasanya itu seperti orang jual risolan banget teman-teman, enak banget rasanya. Dimakan kayak gini aja udah enak banget juga gitu. Nah ini saya sisihkan dulu teman-teman. Sekarang saya mau bikin kulit dari risol ini, yaitu tepung terigu 25 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, tapioka 2 sendok makan, air 410 ml. Saya masukkan bertahap ya teman-teman sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah ini saya tambahkan air sedikit lagi, lalu saya lanjutkan aduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah setelah diaduk rata hasilnya seperti ini teman-teman, jadi dia itu nggak terlalu cair dan nggak padat juga. Lalu saya tambahkan telur 2 butir. Nah di sini saya aduk-aduknya nggak pakai sendok lagi teman-teman, tapi pakai pengaduk ini agar lebih cepat menyatunya. Setelah itu saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut saya aduk-aduk lagi sampai minyak gorengnya menyatu dengan adonan ini. Setelah rata seperti ini teman-teman, saya sekarang mau menyaring adonannya. Nah jadi saya pakai saringan agar adonannya ini lebih halus lagi, gak ada yang menggumpal-gumpal. Nah jadi saya saring, saya bantu pakai sendok ini agar lebih cepat terserap ke bawahnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, hasil adonannya itu udah halus banget, gak ada lagi sedikit pun yang menggumpal di adonannya ini. Lanjut saya panaskan panci. Di sini udah saya oles dengan mentega sedikit pancinya teman-teman agar nggak lengket nantinya adonannya ini. Lalu saya masukkan 7 sendok makan adonannya ini untuk 1 kulit risol ya teman-teman. Lalu saya ratakan kulit risolnya seperti ini. Nah setelah rata seperti ini, lalu saya tutup agar matangnya merata bagian atasnya. Nah ini saya buka
Setelah matang, nah seperti ini hasilnya teman-teman, ini sudah bisa kita angkat. Jadi untuk bikin kulitnya ini apinya itu benar-benar yang paling kecil ya teman-teman. Nah ini saya masukkan lagi untuk bikin kulit risol berikutnya. Jangan lupa setiap mau bikin kulit risolnya itu diaduk dulu dikit-dikit ya teman-teman, adonannya agar nggak menggumpal bagian bawahnya. Lalu saya ratakan lagi seperti ini ya teman-teman. Setelah rata saya tutup adonan dan setelah matang saya buka. Jika hasilnya sudah seperti ini sudah bisa diangkat ya teman-teman. Begitu untuk semua adonannya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, kulit risolnya sudah jadi semua. Sekarang saya mau masukkan isian yang sudah saya bikin tadi. Nah saya masukkan 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu saya lipat seperti ini. Nah begitu seterusnya teman-teman, untuk semua kulitnya saya ambil satu persatu dan saya masukkan 1 sendok isian, lalu saya lipat seperti ini. Nah ini hasilnya nanti ada 15 risol ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih tipis lagi bikin juga boleh sehingga hasilnya juga lebih banyak. Lalu saya siapin tepung terigu 5 sendok makan. Nah ini untuk melapisi luaran agar bisa lengket dengan tepung panir nanti ya teman-teman. Nah di sini saya sudah siapin tepung panir juga. Lalu saya masukkan ke tepung, saya olesi bagian luar dari risol ini. Lalu saya masukkan ke tepung panir dan saya baluri semuanya dengan tepung panir. Lalu siapin minyak panas dan saya masukkan risolnya untuk digoreng sampai matang. Dan ketika sudah matang bagian bawahnya teman-teman, lalu saya balik lagi untuk ke semua risol ini ya teman-teman. Dan ketika matangnya sudah merata bagian atas dan bawah, sekarang waktunya saya untuk mengangkatnya teman-teman. Dan saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum.